Oke guys, ketemu lagi ya. Hari ini kita akan unboxing dan cobain ya. Ini borong case China pastinya ya, yang kita dapat dari marketplace ya. Toko hijau atau toko orange juga pasti ada ya. Ada beberapa case dan yang ini temanya adalah hari ini case di bawah 20.000 ya. Jadi semua case ini kita masing-masing harganya dapatnya di bawah 20.000 nih guys ya. Dan nanti mungkin akan kita bandingkan juga dengan case yang mahal gitu ya. Jadi saya ada 5 case ya, dan ini kebetulan yang saya pakai buat cobain adalah Xiaomi 15T Pro ya. Jadi yang Pro ini bedanya dia ada lampu LED-nya di luar, lebih manis. Kalau yang T biasa kan di dalam sini nih, jadi hitamnya ada putih-putihnya. Nah, untuk yang T Pro ini LED-nya ada di flashlight-nya ada di luar ya, sehingga dia casingnya beda nih antara 15T dan 15T Pro ya. Nah, ini semua ini model yang tidak ada MagSafe-nya ya, cuman ini lucu nih, nanti satu ada wallet-nya, itu kita akan coba juga. Nah, saya mulai mungkin dari yang paling basic dulu ya. Jadi yang ini adalah silikon biasa ya, silikon case biasa. Kita akan buka dulu, ini yang pertama ya. Nah ya, ini benar-benar silikon case biasa, tapi dia lubang-lubangnya dia sudah ada pelindungnya gitu ya, istilahnya jacket ya untuk si kameranya. Dan ini bahannya soft case. Nah, tapi kalau dilihat ya, karena ini murah ya, coba itu secara lubang-lubangnya ini bekas potongannya juga masih ada nih, nggak presisi nih. Kalau yang di kamera sih bagus ya tuh, tapi kalau yang di casannya nih, ini masih ada sisa-sisa karetnya nih, masih agak kasar nih gitu. Mungkin kalau yang rajin nanti bisa dikerok sendiri kali ya, pelan-pelan. Nah, kita sekarang coba kalau dipasangkan di handphonenya ya. Nah, sebetulnya sih cukup presisi ya kalau lihat dari lubang-lubang kameranya gitu ya. Nah, untuk tombol-tombol pun itu juga feel-nya masih oke ya. Volume up, volume down gitu ya. Nah, kan di atas memang tidak ada lubang kalau Xiaomi ini 15T Pro. Nah, cuman ya ini balik lagi tadi ya. Nah, ini mungkin supaya lebih jelas. Tuh, bekas potongannya di sini maupun di sini ini nggak presisi. Yang di speaker sih malah cukup baik ya, dengan udah ada anti dustnya, dia lubangnya kecil-kecil. Nah, ini saya pilih warna biru supaya nggak bosen ya. Nah, casing-casing kan biasanya warnanya hitam. Yang ini biar ada perbedaan. Teksturnya lembut ya, teksturnya lembut gitu. Tapi ini memang secara ketebalan dia rasanya sih cukup tipis ya, tidak terlalu tebal gitu ya. Nah, tapi dari layar dia cukup maju nih, sehingga dia cukup baik melindungi. Dan karena kamera ini juga dia ada jacketnya di atasnya, jadi rasanya kamera juga terlindung dengan cukup baik gitu ya. Jadi sebenarnya sih secara overall proteksi ini masih bisa baik ya, tapi hanya saja ini kekurangannya perlu dirapihkan sedikit gitu. Nah, yang ini kalau lagi promo, ini kayaknya bisa dapat di bawah 10.000 malah ya. Saya kembalikan dulu satu, kita sudah selesai ya. Nah, yang kedua ini kayaknya juga model casing yang sejuta umat nih ya. Handphone apapun kayaknya banyak sekali yang pakai casing ini ya. Ini juga nggak ada mereknya ya, Vision case aja. Tapi kalau nggak salah yang mahalnya dia sebenarnya ada merek XUNDD, itu mirip sama ini modelnya gitu ya, tapi ini yang versi hematnya nih
Nah, ini ada bumpernya ya di pojok-pojokan gitu ya. Kameranya juga dilindungi ya, ada proteksi jaket kameranya. Nah, terus yang menarik ada ini tulisannya nih. Dilapisi plastik dalam dan luar. Jangan lupa dikupas dulu biar kelihatan jernih ya, Kak. Thanks for order. Jangan lupa bintang 5. Ya. Ini sellernya bagus ya. Nanti mungkin link pembelian kalau saya udah itu bisa saya kasih di bawah, tapi untuk awal-awal ini mungkin sabar dulu ya. Nah, ini sama di bawah juga ada bumpernya. Terus ini jadi untuk proteksinya kayaknya juga ini malah lebih mantap lagi nih dari yang tadi ya. Kalau yang tadi silikon biasa aja, kalau ini ada bumpernya di ujung-ujungnya. Ini saya nggak buka plastiknya dulu ya, karena saya belum berencana pakai sebetulnya. Nah, ini untuk lubangnya dia jauh lebih presisi nih. Ya udah rapi sekali, halus. Nah, cuman lubang kameranya ini tidak seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi kan benar-benar per lubang dan ada kayaknya anti dustnya ya. Jadi tengah-tengahnya ada karet-karet halusnya. Kalau yang ini nggak, malah lubangnya besar. Gitu aja. Nah, sekarang kita coba masukkan handphonenya. Ya. Secara proteksi kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi tetap dia lebih tinggi gitu ya dari handphonenya ya, lebih tinggi dari layar ya. Nah, terus di lubang-lubang ini tuh ya cukup presisi, dan ini lebih rapi ya dari yang tadi ya gitu. Dan ya ini kalau kita lihat ini ada bumpernya, jadi kayaknya proteksinya lebih mantap. Nah, ini juga di lubang-lubang kameranya, lubang flashnya lebih presisi juga ya, yang tadi juga sama. Dan untuk tombol-tombol pun volume up, volume down ya, ini juga presisi, tapi ini feel pencetnya dia sedikit lebih sedikit lebih keras, nggak tahu kenapa ini malah sedikit lebih keras gitu. Tapi cuman feel itu aja. Dan ya ini nanti harusnya kalau benar-benar mau dipakai sini dibuka, cakepnya adalah ya kelihatan ini warna handphone kita ya. Ini aku punya kan warna yang grey gitu ya, jadi bisa kelihatan jelas. Cuman nggak tahu nanti kalau udah dibuka plastiknya apakah ini akan jadi fingerprint magnet ya, akan bekas-bekas fingerprint. Kayaknya sih biasanya begitu ya gitu. Dan ini balik lagi nih model yang umum banget ya, orang pakai banyak kayaknya kalau kita lihat. Nggak tahu yang aslinya yang XUNDD tadi nggak bacanya gimana ya, Sunt ataupun versi yang murahnya yang ini gitu. Nah, kalau yang ini sedikit lebih mahal dari yang tadi ya. Ini nggak di bawah 10.000, ini di atas nih ya. Kemarin dapat promo ya, ini di bawah 20.000, tapi mungkin harga aslinya sih mungkin di atas 20.000 harusnya gitu. Kita rapikan lagi. Nah, yang ketiga ini cukup unik. Ini sebetulnya kalau tanpa keunikan ini nih case yang paling biasa banget juga. Ini case bening gitu ya, bening transparan. Mungkin supaya nggak mengganggu kan ini bening transparan, yang lainnya saya singkirkan dulu ya gitu. Nah, ini bening transparan. Sama kameranya juga ada jaketnya. Nah, cuman yang menarik di sini tuh samping-sampingnya tuh ada bertekstur nih, kayak bergerigi. Nggak tahu kenapa, tapi ini malah ada kayak giginya di dalamnya malah. Ya, jadi tekstur ini bukan di luarnya mulus, tapi di dalamnya ada giginya. Entah ya fungsinya buat apa ya. Di bawahnya juga ada ya. Mungkin untuk proteksi yang lebih baik kali ya, supaya dia nggak langsung nempel. Ini lubangnya juga rapi nih. Ya, cukup rapi kalau kelihatan. Sorry, ini. Nah, lubangnya juga cukup rapi. Tapi yang paling menarik adalah ini. Ini ada kartu walletnya gitu ya. Kartu walletnya yang bisa benar-benar dipakai buat taruh kartu ya. Saya coba ambil dulu sebentar contoh kartu.
Ini mungkin ada kartu Jaklingko gitu ya, kita coba masukkan. Oh, lucunya dia tuh langsung tembus gitu. Jadi dia tidak ada lapisan dalamnya lagi. Jadi kalau kartunya dimasukkan, dia sebenarnya langsung tembus dan langsung nempel ke handphonenya nanti. Gitu ya. Tuh. Jadi ini memang cuma lubang untuk kesini doang. Ini ada lubang kecil kayaknya buat ngedorong kartunya nanti ya. Oke, kita akan coba pasang dulu dan kita coba pasang kartunya lagi nanti ya. Bentar, kita pasang handphonenya. Yang ini teksturnya sedikit lebih kaku ya dibanding dua tadi. Dan karena ini itu mungkin dia lebih lengket gitu. Kalau tadi kan yang pertama tuh silikonnya licin. Nah kalau ini kayak lebih keset, lebih lengket. Ya, secara lubang-lubang presisi sama seperti tadi ya. Ini juga kelihatan banget di atas layar dia lebih gitu ya, aman. Jadi semuanya tetap aman. Nah, kita coba sekarang tempat kartunya ya. Kayak gitu tempat kartunya. Ya, menarik sih ini, menarik. Dan kalau mau kita keluarkan tuh tinggal didorong seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau yang suka praktis gitu ya, nggak mau repot bawa dompet, bisa bawa kartu tinggal masukin di sini aja ya. Jadi walaupun dia nempel sama handphonenya, tapi kayaknya nggak ada masalah harusnya. Dan ini bisa langsung dikeluarkan seperti ini. Nggak tahu dia muat sampai 2 kartu mungkin ya kalau feeling, tapi agak maksa. Cuman kayaknya idealnya memang buat 1 kartu aja. Gitu. Ini ya, jadi case yang bening tapi bukan bening biasa. Cuman ada tempat kartunya ya. Yang ini juga sama dengan yang tadi, ini harganya di bawah 20.000 tapi tidak di bawah 10.000 gitu ya. Kita coba masukin dulu. Atau nanti kita beresin aja ya biar cepat teman-teman. Nah berikutnya ini juga menarik nih. Ini sebetulnya silicone case gitu ya, clear. Tapi ada islandnya ya. Entah sebutnya apa nih, island atau apa. Ini menarik nih. Ini jadi terlihat ya. Jadi dia clear tapi nggak clear amat. Di sini ada tekstur nih. Ya, kalau teman-teman bisa dengar bunyi tuh. Ya, ada teksturnya. Nah, terus ini juga ternyata kenapa ya? Ini ada plat-plat besinya gini nih. Ya. Buat menahan teksturnya kayaknya sih. Terus kalau samping-sampingnya ini dia nah kalau di tengahnya tadi bening, nah di sini ada sambungan. Samping-sampingnya ini silikonnya yang nggak bening gitu ya, kayak jelly case gitu. Ya, dan di sini juga kayak jelly case. Makanya kayaknya di sini ada sambungan ya. Nah, ini teksturnya udah tahu dong ini ala-ala apa ya. Jadi kelihatan supaya kayak ada island, kayak yang 17 PM itu loh gitu ya. 17 Pro atau PM. Nah, kita coba pasang ya. Dari depan dulu nih sama nih, semua sih bagus ya. Casing sekarang sudah terproteksi baik, lebih dari itunya layarnya. Nah di belakang juga kan ada jaketnya. Nah cuman yang menarik kayak ini gitu. Ini kesannya ala-ala jadi kayak ada island yang lebar gitu ya. Nggak mau kalah sama si Promax kan itu kayaknya gitu ya. Nah jadi seperti ini. Cakep sih menurut saya ya buat yang suka. Dan ini lubang-lubangnya juga presisi. Dia satu-satu dan ini presisi gitu ya. Feel-nya apa namanya? Volumenya juga. Ini enak nih mencetnya. Ini malah secara feel ini much better nih. Ini enak nih, gitu ya. Ya jadi nggak nyangka dengan kualitas kayak gini nih.
tapi feel-nya enak banget dan dipakainya cukup menarik. Oh, tapi ada satu ini kekurangannya ya, kalau dilihat lebih detail. Nah, ini lubang kameranya tidak presisi, sayang sekali. Ya mungkin ini yang unit yang saya dapat aja ya. Lihat, kalau bisa dilihat di sini nih. Nah, itu lubang kameranya tidak presisi. Ya, sayang banget, padahal modelnya cakep. Dan juga jadi bikin kesan yang berbeda ya di handphone ini. Tapi itu ya, kameranya nggak presisi. Dan terakhir kita unboxing lagi. Ini juga ada keunikannya nih. Oh, yang tadi ya mungkin memang dia nggak presisi yang sebelumnya itu karena memang ya harganya kalau lagi promo bisa dapat di bawah 10.000 ya. Jadi murah meriah sekali. Nah, ini saya pilih warna abu-abu karena supaya matching sama handphonenya, dan warna hitam atau itu biru kan banyak ya. Ini saya pilih warna abu-abu. Ini juga udah halus ya, udah rapi. Apa uniknya dari casing ini? Nah, ini kalau dilihat ya, ada kayak besi-besinya juga, ada bagian yang ininya. Dan ini adalah harusnya bisa buat stand. Ya. Jadi bisa berdiri seperti ini. Oke. Gimana kalau dia dipasang? Ini feel-nya keset ya, lumayan keset. Lumayan halus tapi agak keset, sedikit lebih keset daripada case yang pertama. Ya. Kalau kita pakai ini, nah ini feelingnya lebih kokoh, entah kenapa ya. Kayaknya mungkin juga karena ini nih, dia jarak ininya nih lebih jauh dari layar ya, lebih tinggi gitu. Nah, yang bikin menarik ini nih, tuh. Ya sama kayak yang tadi ya, kesannya jadi kayak ada island gitu ya, memberikan feel yang berbeda. Tampilannya nggak sama kayak yang case pada umumnya. Dan yang menarik adalah ya balik lagi karena dia bisa jadi stand holder. Nah, tuh ya. Jadi kita bisa pakai handphonenya gitu ya. Seperti ini gitu. Cuman memang kekurangannya dia adalah satu sisi aja. Oh, dua sisi bisa, tapi ini malah terbalik ya. Handphonenya malah terbalik. Saya nggak tahu kalau handphone terbalik ini kita balikin gini bisa nggak sih? Nggak bisa ya, kecuali mungkin kalau lagi di YouTube atau kamera ya, terbalik bisa, tapi satu sisi jadi ya dia gini nih gitu. Lumayan praktis ya, punya holder yang tidak kentara gitu, nyatu sama pelindung kamera. Hanya saja memang secara posisi sebetulnya saya sendiri sih agak kurang suka ya, karena biasanya menggunakan handphone kan posisi nya seperti ini nih, tombol-tombol ini ada di atas, jadi kalau mau volume up, volume down itu lebih mudah. Nah, kalau ini terbalik ya. Kalau untuk tombol-tombol ini juga enak ya, pencetnya juga mudah, nggak ada masalah dengan ini gitu. Ini juga harganya di atas 10.000 ya, tapi nggak nyampe 20.000 kalau dapat kupon-kupon gitu ya. Nah, itu rasanya berapa tuh tadi? 1, 2, 3, 4, 5 case ya untuk Xiaomi 15T Pro yang di bawah 20.000 gitu ya. Nah, nextnya gimana? Nextnya kalau mau itu coba kita akan bandingkan dengan beberapa case yang di atas 20.000 ya. Ada ini ya. Ini ada, tapi yang 220.000 ini saya lebih banyak prefer yang pakai MagSafe ya. Ini yang jelly case, ada jelly case juga. Ini sama ini sebenarnya teksturnya mirip sekali ya, dua-duanya halus, cuman beda warna aja.
Dan yang paling mahal adalah yang saya pernah bikinin video sendiri juga. Ini adalah Nilkin ya, Nilkin, dan ini juga sama ada MagSafe-nya. Jadi ini sekitar 60 ribuan gitu ya. Nah kalau ini memang di atas 100 ribu gitu. Mungkin kita quick review aja ya. Pertama-tama dari yang ini nih. Ini saya juga pilih abu-abu, dan waktu itu dia MagSafe-nya jadinya karena di abu-abu warnanya ini yang terang, karena saya pikir biar matching sama handphonenya gitu ya. Jadi MagSafe-nya nggak kelihatan dari dalam, dia dari luar. Bahannya ini agak kaku ya, sebenarnya agak kaku dan kasar, dan ini juga berasa seperti agak tebel gitu ya. Nah, ini bahan kayak denim gitu tapi abu-abu ya. Kalau nggak salah pilihan warnanya ada hitam dan abu-abu, tapi ini saya pilih abu-abu. Kalau hitam dia ring MagSafe-nya juga hitam. Nah, ininya kaku nih bagian sininya. Nah, oke. Nah, kalau dipasang jadi seperti ini. Sebenarnya kan lumayan matching ya antara si ring light sama bagian kameranya. Oke. Nah, ini kalau case-case di atas 50.000 sih udah pasti. Yang tadi aja juga oke, tapi yang ini juga secara tombol-tombol gitu ya, secara feel itu semua enak ya. Ini terutama ini tuh bahannya ya, jadi terkesan cukup eksklusif kalau dipakai ya. Ini yang pertama. Terus kemudian kita coba yang berikutnya. Ya. Ini yang model ala-ala ada barcode. Nah, ini saya juga pilih warna abu-abu ya. Ini dari dalam kayak gini. Di sini ada kombinasi orange-nya, lumayan cakep ya. Nah, bahan ini halus ya, halus banget. Dipegangnya enak nih karetnya. Nah, cuman kalau di itu tuh dia sebenarnya jadi agak kayak licin kalau kita pakai. Ya, dia harus hati-hati, dan ini kayak semi hard case gitu ya. Jadi ininya kaku nih gitu. Bukan jelly case yang gampang dibengkok-bengkokin kayak tadi ya, bukan silikon. Nah, tapi dia semi hard case gitu. Tuh. Ya. Nah, kalau kita pasang seperti apa? Ya. Sama, kalau semua keamanannya sama ya. Nah, yang ini yang menarik adalah tombol-tombol juga sama nih, oke juga ya. Nah, yang menarik ini adalah ini saya nggak tahu ya buat yang suka atau yang kurang suka ini, tapi jarak protektor kameranya ini tinggi sekali gitu ya. Nah, tuh perlindungan dari kamera ke luarnya ini sangat tinggi gitu ya. Tapi overall ini oke. Cuman MagSafe-nya ini kalau di tes ya, ini sebenarnya nggak terlalu kuat, biasa aja, malah cenderung agak kurang ya. Kalau dibanding yang tadi sebelumnya ya, yang tadi ini jauh lebih kuat nih gitu ya. Ya jauh sih enggak juga ya lah ya, tapi masih lebih kuat. Kalau yang ini dia agak kurang nih gitu ya. Cuman kalau secara model ya nggak tahu ya, kalau tergantung selera juga. Tapi kalau suka yang enggak biasa gitu ya, ini lumayan ada modelnya, lumayan ada motifnya. Oke, kita buka dulu. Maaf nih agak susah bukanya, tadi dia agak kaku soalnya kan. Nah, ini
sebetulnya sama persis ya, sama persis, dia high case kaku ya, benar-benar persis sama ya, hanya beda warna. Dan ini juga sama nih, ketinggian ini juga ya tinggi sekali gitu ya. Jadi kita quick aja pasang langsung di sini ya, langsung clip. Nah ini kalau mau yang lebih simpel, lebih elegan gitu ya, jadi garis MagSafe-nya itu cuman halus aja, nggak terlalu kelihatan ya. Magnetnya juga sama, dia bukan yang kuat-kuat sekali, tapi juga masih proper lah ya, masih bisa dipakai ya. Tombol-tombol juga masih oke semuanya, volume up, volume down ya. Feel-nya sebenarnya enak nih itu dipegangnya, yang case model ini ya. Ini yang lebih simple, lebih elegan ya. Nah ini kalau dilihat nih agak effort saya kalau buka yang ini nih, karena teksturnya kaku. Jadi saya deketin ke badan dulu ya, takut dia loncat gitu. Oke. Dan yang terakhir mungkin yang sudah ada videonya sendiri, ini case yang saat ini saya temukan paling branded yang paling jelas ya buat si 15T Pro. Nanti kalau mau lihat detailnya bisa, ini Nilkin, ini kaku ya. Jadi kalau lihat tuh, dia punya tekstur ya, dalamnya udah MagSafe-nya. Ini cukup kaku juga sebetulnya. Nah terus di sini juga ada teksturnya ya, jadi dia nggak grip sekali, dan dia ada sudut-sudutnya pun ada bumpernya dikit gitu ya. Jadi dia akan aman, dan ya so far ada barang ada harga lah ya. Kayaknya ini memang one of the best, nggak terlalu licin juga, dipegangnya juga mantap dan paling tebel ini dari antara yang lain. Oke. Ya rasanya segitu dulu untuk review casing buat Xiaomi 15T Pro. Thank you for watching, dan kalau suka sama video seperti ini silahkan like dan subscribe untuk bisa support channel kita supaya bisa lebih berkembang. Terima kasih.